bertanya-tanya, bagaimana pemuda Indonesia bisa menyatukan diri dalam semangat kebangsaan hingga tercetusnya Sumpah Pemuda? Mari kita telusuri kisah di balik peristiwa penting ini yang menjadi tonggak sejarah nasional kita. Kita mulai dari akhir abad ke-19 ketika pendidikan bagi pribumi sangat terbatas. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan hanya tersedia bagi kalangan ningrat atau orang-orang yang dianggap mampu secara ekonomi. Namun, memasuki abad ke-20, politik etis Belanda mulai membuka sedikit kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan. Meskipun dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk kemampuan berbahasa Belanda. Pendidikan inilah yang melahirkan generasi terpelajar, generasi muda yang mulai mempertanyakan ketidakadilan penjajahan. Dari sinilah kesadaran nasional mulai tumbuh. Salah satu tokoh penting dalam fase awal ini adalah Raden Ajeng Kartini. Meskipun dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan, gagasan-gagasannya seperti Habis Gelap Terbitlah Terang menginspirasi pemuda Indonesia untuk memperjuangkan perubahan. Semangat perubahan ini mendorong munculnya organisasi Budi Utomo pada 1908. Meskipun sempat dikuasai oleh kaum pria yang konservatif, Budi Utomo telah membuka jalan bagi munculnya organisasi-organisasi pemuda lainnya, seperti Yong Java, Yong Sumatran Bon, Yong Ambon, dan lainnya. Organisasi ini menjadi wadah belajar dan berkumpulnya pemuda dari berbagai daerah yang memiliki satu cita-cita, yaitu Indonesia yang merdeka. Lompatan besar berikutnya terjadi pada tahun 1926 dengan terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama. Diprakasai oleh Muhammad Tabrani, seorang wartawan cerdas, Kongres ini berhasil dilaksanakan dengan strategi cerdik untuk menghindari sensor ketat pemerintahan kolonial. Para peserta kongres saat itu berdiskusi tentang pentingnya persatuan, peran perempuan, hingga kemungkinan bahasa persatuan Indonesia. Namun, belum ada kesempatan yang bulat. Bahasa Melayu mulai dipertimbangkan, tapi belum ditetapkan secara resmi sebagai bahasa pemersatu. Meskipun begitu, kongres ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam merumuskan ide-ide kebangsaan. 2 tahun kemudian, pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua pun dilaksanakan. Kongres ini menjadi momen krusial dalam sejarah bangsa. Disinilah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dikumandangkan. Dengan yang paling bersejarah ialah Ikrar Sumpah Pemuda diucapkan. Isi sumpah itu adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 ikrar ini bukan sekadar kalimat. Mereka adalah simbol tekad dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda suku, bangsa, dan agama, harus bersatu dalam semangat yang sama. Pasca kemerdekaan, Sumpah Pemuda dikenal sebagai tonggak nasionalisme. Soekarno pada tahun 1950-an menjadikan momen ini sebagai alat ideologis untuk menegaskan persatuan Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Pada masa Orde Baru, Soeharto pun menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai simbol stabilitas dan pembangunan, dengan Pancasila sebagai fondasi utamanya. Namun, makna Sumpah Pemuda tidak berhenti di situ. Pada era reformasi pasca 1998, semangat Sumpah Pemuda kembali diinterpretasi ulang. Kini, Sumpah Pemuda itu menjadi simbol pluralisme, keterbukaan, dan penerimaan terhadap keberagaman. Dari sejarah panjang inilah kita belajar bahwa pemuda memiliki kekuatan besar untuk mengubah arah bangsa. Persatuan, semangat, dan keberanian mereka membentuk fondasi bagi berdirinya Indonesia yang kita kenal saat ini. Jadi, mari kita jadikan Sumpah Pemuda bukan sekedar sejarah, tapi juga inspirasi bagi generasi sekarang untuk terus menjaga persatuan dalam keberagaman. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran sejarah berikutnya. Bye-bye.